70. Parmiah mematung di depan lemari bajunya di kamar rumah Sean. "Kenapa bengong, Bu?" tanya Lanita. "Kenapa lemari ini ada isinya lagi?" "Oh, aku lupa kasih tahu. Jadi Ibu Suzana memang beli baju khusus untuk kita dan disimpan di rumah ini. Jadi kalau kita menginap nggak perlu repot bawa ganti," jawab Lanita. "Ini sama perintilan-perintilannya, loh." Parmiah menunjukkan beberapa baju dalam untuk dirinya bahkan Lanita. "Ya, memang. Entahlah aku juga bingung. Bu Sus itu bisa handle kerjaan kantor plus urus rumah tangga sampai hal terkecil sekalipun. Teliti dan detail. Jago bela diri juga. Hanya memasak sepertinya yang tidak dikuasainya," tutur Lanita. "Kalau tahu begini, kemarin kita tidak usah repot bawa baju ke rumah mamamu, Nak. Di sana juga ternyata lemarinya penuh dengan baju-baju baru." Lanita tergagah. "Ya, sudah, Bu, Ibu nikmati saja. Aku senang keluarga Mama dan Sean menyayangi dan memperhatikan Ibu. Nak, bahan dasternya tebal tapi adem," ucap Parmiah meraba-raba beberapa daster yang masih berbandrol. Lanita hanya manggut-manggut setengah memejam. Dia sebetulnya sudah sangat mengantuk dan ingin lekas tidur. "Besok Ibu mau menemui suami Ibu di penjara," ucap Parmiah. Ucap Lanita dan selanjutnya terdengar dengkuran halusnya. Parmiah hanya tersenyum melihat Lanita cepat sekali berlayar ke alam mimpi. Keesokan paginya, Lanita bangun kesiangan karena dia juga kebetulan sedang datang bulan. Sean sampai harus menungguinya sebelum dia berangkat ke kantor. Dia ingin melihat kekasih hatinya terlebih dulu. Lanita terkejut saat melihat jam menunjukkan angka 7. Parmiah juga tak ada di sampingnya. "Nyenyak nian tidurku," gumam Lani mengulet lalu membuka pintu kamar. Lani berpapasan dengan Marina. "Loh, bukannya Ibu Suzana bilang Marina sudah diberhentikan? Kenapa masih berkeliaran di rumah ini?" batin Lanita. "Pagi, Nona!" sapa Marina. "Pagi!" balas Lani. "Sayang, aku lapar, kenapa bangunnya lama sekali? Tumben." Tiba-tiba Sean sudah muncul di depan Lani dan Marina. Lani tersipu. "Maaf, aku semalam padahal langsung tidur sehabis makan malam. Mungkin lelah habis main drama," sahut Lani. "Kamu patut diberi piala Oscar." Sean menghampiri Lani dan hendak memeluknya. "Ih, aku belum mandi." Lani menolak padahal tak enak hati ada Marina yang masih berdiri di depannya. "Loh, kamu masih di sini?" tanya Sean pada Marina. "Aku sudah bisa melihat. Jadi sudah tidak perlu perawat lagi untuk merawatku. Tapi saya masih ingin bekerja di rumah ini, Tuan. Sesuai dengan kontrak kerja saya bekerja selama 4 bulan di rumah ini," ucap Marina. Sean mendesah. "Sepertinya aku akan telat kerja di hari keduaku." "Oke, mari ikut aku ke ruang kerjaku. Sayang, kamu mandi? Ya. Habis itu kita sarapan sama-sama." Sean mengecup dahi Lani dan berlalu menuju ruang kerjanya. Marina mengekor langkah Sean menuju ruang kerja. "Duduklah," ujar Sean pada Marina saat sudah berada di ruangan kerjanya. Marina duduk dengan wajah tertunduk. Sean melihat berkas lamaran Marina di atas meja kerjanya. "Marina, bukankah Suzana sudah memberimu pesangon selama 4 bulan meski kamu berhenti?" tanya Sean. "Saya tak mau pesangon, saya hanya mau kerja di sini. Kamu dapat pesangon tanpa harus bekerja. Padahal kamu bisa cari kerja di tempat lain. Tapi saya hanya mau kerja di sini, Tuan." Marina bersikukuh. Sean mendesah. Dia bangkit dari kursi kerjanya dan duduk di sofa dekat Marina. "Marina!" panggil Sean. "Ya, Tuan. Jangan berharap lebih dariku. Maaf jika aku sempat tak ingat padamu. Aku senang kau tumbuh sehat dan menjadi gadis yang pemberani sekarang," ucap Sean pelan tapi penuh penekanan. Marina mengernyit.
Dia tengadah menatap Sean. Kau! Ya, aku sudah ingat kalau kau adalah adik kelasku semasa SMP yang pernah beberapa kali aku tolong karena mendapat perundungan. Dulu aku kelas 3 dan kamu baru masuk masa orientasi siswa saja sudah dibully. Benar kamu Marina yang itu? Tanya Sean. Marina terpaku. Tak ia duga jika Sean akhirnya mampu mengenalinya. Perlahan, Marina melepas wig di kepalanya. Maaf, aku harus menyamar menjadi asisten rumah tangga hanya agar bisa dekat denganmu. Marina bersuara penuh haru karena Sean kini sudah mengingatnya. Kenapa kamu ingin dekat denganku? Tanya Sean. Sejak saat pertama kamu menolongku, aku sudah menganggapmu pahlawan. Lalu kali kedua, ketiga bahkan kamu memastikan keselamatanku di tangan para pembuli itu. Sejak itulah kau menjadi pusat duniaku. Aku jatuh cinta pada penolongku. Sean terpana. Tak menduga dengan ucapan Marina. Aku mencari tahu apapun tentangmu. Bahkan saat dirimu pergi ke Perancis, aku sempat hilang akal karena kehilanganmu dan sangat jauh. Tapi kemudian kudengar kabar kau kembali ke Indonesia, tapi entah kenapa menjadi buta dan tahu-tahu sudah menikah. Pernikahanmu adalah patah hati terbesarku. Tutur Marina. Sean mengubah posisi duduknya. Dia bersandar ke bau kursi seraya menumpang kaki. Aku mengamatimu dari jauh. Pernikahanmu sepertinya bukan atas dasar suka sama suka. Tapi anehnya, keberadaan sosok perawatmu luput dari pengamatanku. Aku juga heran kenapa dalam semalam matamu bisa kembali melihat. Sean menarik napas dalam. Untung saja kamu bukan pengamat yang handal. Jujur aku tidak suka kehidupanku diamati diam-diam oleh seseorang. Terlebih orang itu sangat terobsesi denganku. Aku minta maaf. Cicit Marina. Hening beberapa saat. Marina, aku menghargai perasaanmu. Terima kasih kau sudah memperhatikanku selama ini. Tapi sungguh aku tak bisa membalas perhatianmu dengan sesuatu yang kau inginkan. Aku sudah bertunangan dan kali ini aku pastikan, jika pernikahanku adalah atas dasar suka sama suka, bukan pernikahan bisnis semata. Tandas Sean. Marina menunduk. Dia memilih ujung roknya. Kau cantik dan masih sangat muda. Banyak lelaki yang tentu bersedia menjadi pendampingmu, Marina. Memang banyak. Tapi aku menolak semuanya. Sudah kubilang pusat duniaku adalah dirimu dan itu bukan main-main. Ucap Marina. Aku juga tidak main-main dengan perasaanku pada tunanganku. Aku benar-benar mencintainya dan tak ada seorang pun yang bisa menggagalkan impianku untuk menikahinya. Tandas Sean. Hati Marina berdenyut nyeri mendengar ketegasan Sean. Maaf jika ucapanku menyakitkan. Tapi sungguh, aku tak bisa memenuhi keinginan hatimu. Oke, aku memaafkanmu sudah menyusup ke rumah ini karena sesungguhnya kau tidak berniat jahat padaku. Marina menggigit bibir bawahnya. Berhenti dan jangan datang lagi ke rumah ini untuk bekerja. Aku tidak mau berakhir membencimu, Marina. Pungkas Sean. Sean benar-benar tidak menduga jika Marina adalah Sean benar-benar tidak menduga jika Marina adalah adik kelas yang pernah dia tolong dulu. Untung saja Susanna selalu bergerak lebih cepat tanpa diminta. Sean semakin mengagumi asisten pribadinya itu. Setelah pembicaraan dengan Marina usai, Sean memberi perintah pada siapapun untuk tidak mengizinkan Marina memasuki rumahnya apapun alasannya. Dia harus bertindak tegas pada Marina. Tidak ingin sosok gadis itu menjadi duri dalam hubungannya dengan Lanita. 71. Sri. Panggil Marina di dapur. Sri yang sedang mengupas bawang merah seraya bersenandung pelan menoleh. Apa? Jawab Sri. Berapa lama Nona Lani jadi perawat Tuan Sean? Marina membawa amplop tebal berisi uang pesangonnya selama 4 bulan. Berapa lama, ya? Belum ada 4 bulan malah. Kenapa? Jawab Sri. Apa yang dilakukannya selama dia merawat Tuan Sean? Ya persis seperti yang kamu lakukan.
Jawab Sri santai. Kenapa anak orang kaya bisa berakhir merawat Tuan Sean? Selidik Marina. Oh, itu panjang ceritanya. Bisa 7 hari 7 malam kalau ku ceritakan. Aku serius. Marina berdecak. Layak, aku juga serius. Sudahlah, jangan ingin tahu cerita hidup orang yang gak ada hubungannya denganmu. Larang Sri. Aku harus tahu. Buat apa? Memang penting untuk tahu kisah hidup Non Lani? Aku malas cerita. Tanya saja sama orangnya langsung. Lagi pula kita bukan teman akrab. Kau hanya teman keponakanku. Itu saja. Sri menjawab dengan rasa enggan. Apa Nona Lani punya rahasia hingga kamu bungkam? Marina masih bersikeras ingin tahu. Sri menghela napas. Dia meletakkan pisau di atas meja. Aku tak punya kewajiban menceritakan kisah Nona Lani padamu. Kamu itu siapa? Untuk apa mau tahu cerita hidup Nona Lani? Kali ini Sri menatap intens Marina. Marina melempar amplop tebal berwarna coklat itu pada Sri. Bukalah! Titah Marina. Sri membuka amplop lalu terbelalak. Uang siapa? Buat siapa? Uangku, untukmu. Tapi ceritakan kisah Nona Lani padaku. Perintah Marina. Sri memutar bola mata malas. Dia menggeser amplop tebal itu pada Marina. Ambillah. Aku memang pembantu tapi aku bukan orang yang dengan sukarela mengumbar kehidupan majikannya pada sembarang orang. Kau ini belum 1 bulan kerja sudah jumawa. Hah! Jangan sombong. Kamu dan teman-temanmu itu suka bergosip, bukan? Gertak Marina tetap dengan suara halus dan pelan. Ya, memang. Tapi kami tidak menggosipkan majikan kami sendiri. Majikan kita itu orang baik. Kami hanya sering bercerita kisah hidup kami atau menggosipkan para penjual di pasar. Bantah Sri. Aku cuma ingin tahu cerita hidup Nona Lanita, bukan menjelekannya. Kukuh Marina. Tapi aku berhak menolak untuk tidak menceritakan kisah hidup calon tunangan Tuan Sean. Sri menatap tajam Marina. Marina berdecih lalu pergi meninggalkan Sri dengan meninggalkan amplop coklat tebal di hadapan Sri. Lina, ini amplopnya. Teriak Sri. Namun Marina tidak menggubris teriakan Sri. Sudah, ambil saja uangnya. Marina tak butuh uang, dia cuma butuh kasih sayang. Kikik Dimitri menghampiri Sri. Maksudmu? Kernyit Sri. Dimitri tak menyahut, dia meraih amplop tebal milik Marina. Wow, banyak sekali. Pekik Dimitri. Sana, berikan pada Marina. Dengus Sri. Orang baru tapi belagu. Dipikirnya kita pembantu tukang gosipin majikan. Gerutu Sri. Get. Dimitri mengacungkan kedua jempol tangannya. Kamu memang pekerja setia pada majikan. Di mana Naila dan Wenda? Mereka sedang membeli kimchi spesial di rumah Ibu Nindi. Jawab Sri. Kimchi? Pesanan Tuan Sean? Dimitri mengerutkan kening. Sri mengangguk. Kenapa pesan di luar? Aku bisa buat kimchi lezat dari kimchi negeri asalnya. Ujar Dimitri heran. Ya tanyalah pada Tuan kenapa tak memintamu membuat kimchi. Sahut Sri cuek. Wajah Dimitri mendadak muram. Dia bertanya-tanya kenapa Sean memesan makanan dari luar. Dim, ini uang bagaimana? Teriak Sri pada Dimitri yang melangkah gontai ke areanya. Itu bukan uangku. Jawab Dimitri tak peduli. Sri memandangi amplop tebal itu. Dia mendesah lalu menelepon keponakannya. Halo, Bel? Marina itu benar teman kampusmu? Anak mana sih? Tanya Sri tanpa basa-basi pada belah keponakannya yang usianya tak jauh berbeda dengan dirinya. Kenapa memangnya?
Tanya Bella di seberang telepon. Aku kok jadi tak suka dengannya. Belagu, Jumawah. Dia baik, gak kayak gitu. Bantah Bella. Wong, kenyataannya begitu. Bisa nggak dia suruh berhenti? Aku takut. Ucap Sri. Takut kenapa? Tanya Bella. Entahlah, kok perasaanku jadi nggak enak begini, ya? Kurasa dia bawa hati yang nggak tulus. Ah, apa? Ya, gelagatnya aneh dan aku beneran takut, Bel. Ucap Sri. Memang dia buat masalah di sana? Enggak sih. Dia kerja dengan baik. Tapi entahlah, mendadak perasaanku nggak enak lihat dia. Susah kalau diceritain gimana tiba-tiba jadi merasa aneh dengan sikapnya. Itu cuma perasaanmu saja. Tenanglah. Dia gadis yang sangat baik. Cuma perlu bahan untuk skripsinya. Juga, dia dari keluarga berada. Tak akan mungkin macam-macam apalagi mencuri. Hah? Anak orang berada? Kok mau jadi pelayan? Sri heran. Dibilang dia lagi menyelami materi bahan untuk skripsinya. Memang ada ya penelitian seorang asisten rumah tangga? Sri tetap heran. Yaitu buktinya temanku lagi ada di sana. Sahut Bella. Ah, sudahlah. Semoga memang ini cuma perasaanku saja. Awas saja kalau Marina mengacau. Kamu yang aku salahin. Ancam Sri. Sementara di ruang khusus yang terdapat banyak CCTV, Sean dan Susanna melihat dan mendengar langsung interaksi Sri, Marina dan Dimitri. Kesetiaan Sri dan calon suamimu patut diacungi jempol, Sus. Ucap Sean. Mem, calon suamiku? Susanna mengerjap. Iya, Dimitri calon suamimu, kan? Kasihan, dia kecewa aku pesan kimchi ke Sister Nindi. Padahal aku hanya membantu usahanya karena kamu minta tolong padaku, kan? Jelaskan pada calon suamimu, aku minta dibuatkan kimchi. Biar kimchi Sister Nindi untuk para pekerja, mereka suka lalapan pedas, kan? Apa, Tuan? Lalapan? Kimchi dibilang lalapan? Susanna mengernyit. Ya kimchi kan dari lobak. Lobak bukannya lalapan. Gelak Dimitri. Susanna mengelus dada. Ia lalapan pedas asin esyem dan menggugah selera. Sahut Susanna mengalah. Panggilkan Sri ke sini, aku harus bicara padanya. Kalau Marina masih berkeliaran di rumah ini, bilang pada Mariana, aku yang akan pindah. Tandas Sean. Pindah kemana, Tuan? Apartemen dan hotelku banyak, kenapa kamu tanya? Sahut Sean. Oh, iya. Susanna menepuk dahinya sembari mengekeh pelan. Sana, tolong panggilkan Sri. Titah Sean. Apa Sri akan mendapat hukuman? Susanna tampak khawatir. Tidak. Dia hanya polos dan berniat membantu orang. Lagi pula barusan aku menyukai sikap setianya yang enggan menerima sogokan untuk bergosip. Pungkas Sean tegas. Susanna mengelus dada lega. Kenapa sepertinya kamu lega sekali, Sus? Sri meski bersuara nyaring dan sedikit bawel, dia sudah teruji kesetiaannya. Aku selalu memantaunya dari rekaman CCTV, tapi anehnya aku baru menyadari, Yanto jarang terlihat di kamera CCTV. Kalaupun tampak terlihat, sikap dia biasa saja, tidak tampak mencurigakan. Papar Susanna. Ya sudah tak apa-apa. Yanto sudah pergi juga dari rumah ini. Ucap Sean tak ambil pusing. Susanna dan Sean keluar dari ruang rahasia dan muncul di balik rak buku di ruang kerja Sean yang bergeser. Susanna segera memanggil Sri. Sri, ke ruangan kerja Tuan. Sri yang masih asyik duduk menguliti kulit bawang merah dalam jumlah banyak terkejut. Hatinya sudah merasa tak enak. Bu! Panggil Sri pada Susanna yang sudah berbalik melangkah pergi. Ya? Susanna menoleh. Ini, uang Marina. Sri menyodorkan amplop tebal-tebal berisi uang pada Susanna. Kenapa ada di kamu?
Tanya Susana pura-pura. Itu, sudah, bawa dulu sekalian temui Tuan Sean di ruang kerjanya. Titah Susana. Sri mengangguk patuh. Saat Sri dan Susana melewati area Dimitri, Dimitri bersiul genit pada Susana. Esti, Hani, Lovely, cinta. Desis Dimitri. Susana tak menanggapi, dia berjalan lurus dengan ekspresi datar. Dimitri mendesah seraya menggaruk tengkuknya dengan spatula. Sri menahan tawa melihat Dimitri yang tidak ditanggapi Susana. Di ruang kerja Sean, Sri diinterogasi oleh Sean. Sean berpura-pura tegas padahal dia merasa geli melihat keluguan Sri. Selalu menyenangkan bagi Sean melihat para pekerjanya yang tulus dan setia tampak ketakutan karena dia kerjai. Kenapa kamu sembarangan memasukkan orang? Tanya Sean. Sri menunduk. Tuan, maaf, apa Marina melakukan kesalahan? Sahut Sri pelan dan takut-takut. Tidak, dia bekerja dengan sangat baik dan cekatan. Dia juga cantik. Tapi tetap wanita yang tercantik. Ucap Sean setengah berbisik. Sri menggigit bibir bawahnya. Tangannya tampak gemetar membawa amplop tebal Marina. Itu uang Marina, Tuan. Dia berikan pada Sri. Ujar Susana. Loh, diberikan? Kenapa? Marina tidak butuh uang? Sean menanggapi sandiwara Susana. Tuan. Maka mengalir cerita Sri yang menolak menceritakan kisah hidup wanita pada Marina sekaligus motif Marina bekerja di rumah Sean. Sri meletakkan amplop tebal pelan-pelan di atas meja. Tangannya masih tampak gemetar. Sean tersenyum geli. Betapa senang Sean dengan para pekerjanya yang loyal dan jujur. Ambil saja uang itu. Marina sudah memberikannya untukmu, bukan? Ambillah. Titah Sean. Sri tentu saja terkejut. Tapi kenapa Marina punya uang sebanyak ini? Oh, keponakan saya bilang Marina orang kaya, Tuan. Sri baru ingat. Nah, makanya ku bilang, ambil uang itu. Pakailah untuk keperluanmu. Itu 4 bulan gaji Marina di sini. Mulai hari ini dia aku berhentikan. Sri spontan tengadah menatap Sean lalu segera luruh bersujud di kaki Sean. Sri tahu dan hafal, siapapun yang tidak disukai oleh majikannya akan dengan mudah disingkirkan. Tuan, saya mohon ampun sudah memasukkan orang sembarangan. Saya ceroboh. Sri menunduk seraya menggosok-gosokkan telapak tangannya. Bangunlah. Sean membantu Sri bangkit. Jangan bersikap begitu. Aku bukan raja yang bersikap tiran. Maafkan saya, Tuan. Sri terisak. Sudah, kenapa aku harus memaafkanmu? Kamu tidak melakukan kesalahan. Marina juga. Kalian berdua tidak melakukan kesalahan. Hanya saja ada hal lain yang memaksaku untuk memberhentikan Marina. Tapi itu sama sekali tak ada hubungannya denganmu. Tenang saja, dan ambil uang Marina. Aku yakin dia tidak akan kembali untuk menanyakan uang itu. Ucap Sean lembut dan menenangkan. Isak Sri berhenti. Dia bersyukur karena Sean masih berwelas asih padanya karena sudah ceroboh. Sana, kembali ke panci dan bilang pada Dimitri untuk membuatkan kimchi paling enak untukku. Bukankah Naila dan Wenda sedang mengambil pesanan kimchi di Ibu Nindi, Tuan? Tanya Sri. Ya, itu porsi besar. Aku pesan buat kalian. Dimitri belum bisa masak dengan porsi banyak untuk memberi makan kalian dan anak buahku di base camp. Sana, pergilah. Bawa amplop itu. Sri enggan mengambil amplop Marina. Benar-benar enggan karena dia tidak mau berujung sesal di kemudian hari. Maaf, Tuan. Bukan menolak rezeki, gaji saya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya di kampung. Tolak Sri gegas keluar ruangan dengan hormat dan tergesa-gesa. Sean dan Susana saling pandang. Benar kan Tuan?
Sri itu setia. Susana tersenyum senang. Ya, aku menyayangi semua pekerjaku. Tapi kasihan Dimitri, berilah dia senyuman jangan kaku seperti itu, Sus. Susana menatap Sean datar. Benar-benar datar. Dia sering mengacau akhir-akhir ini. Sahut Susana. Ya, karena Dimitri merasa belum seutuhnya memilikimu. Maka menikahlah. Oh, apa kita menikah double? Double party? Sean mulai menggoda Susana. Maaf, Tuan. Aku masih harus mengerjakan pekerjaan lain. Permisi. Susana tidak menanggapi ledekan Sean. Pening kepala Susana jika Sean sudah mulai meledak atau menggodanya. Sean tergelak melihat rona pipi Susana bersemu merah. Dia mendesah melihat jam dinding. Jam 10 pagi. Dia dan Susana harus ke kantor. Damien sudah tak ada. Maka kesibukan akan segera dia hadapi. Sean segera menemui Lani di meja makan. Kini tinggal gadis itu sendirian. Aji Saka tak bisa menunggu karena dia pun dikejar oleh segudang kesibukan. Davin harus pergi ke beberapa restorannya yang baru launching. Alex pun harus ke kampus dan Danisha sibuk kumpul-kumpul dengan teman sosialitanya. Sementara Parmiah tidak bisa terlambat makan. Sean akan marah jika Parmiah menungguinya makan. Dia sangat mencemaskan kondisi lambung Parmiah yang harus makan tepat waktu. Lani tak Azelia. Bisik Sean di telinga Lani. Kalian tahu? Lanita tidur dengan kepala bertelekan di atas meja makan. Mulutnya menganga setengah serta mendengkur halus tapi tetap saja terlihat cantik. Sean diam memandangi Lani. Disentuhnya anak rambut di dahi Lanita dengan lembut. Dia tak mau membangunkan Lanita. Dengkurannya menandakan Lanita tidur dengan pulas meski dengan posisi duduk. Susana muncul dan Sean menempelkan telunjuknya di bibir. Dia melambai pada Susana untuk mendekatinya. Pergilah ke kantor duluan, aku akan menunggui Lanita bangun dan jangan lupa bawa bekal sarapanmu. Kau juga belum sarapan, bukan? Bisik Sean. Susana mengangguk patuh. Sean lalu duduk tenang memandangi Lanita dengan intens. Dia betah berlama-lama menopang dagu menatap mantan perawat lugunya yang bodoh, ceroboh dan sangat ia kasihi itu. Hingga Sean pun menguap, dia ikutan mengantuk. Kepala Sean terkulai, posisinya kini sama dengan Lanita dan wajah mereka saling berhadapan. Mata Sean terpejam, dia terlelap. Maka sudahlah keduanya tidur dengan posisi duduk di meja makan. Para pekerja yang hendak membereskan meja makan karena mereka pikir Sean sudah makan saling melongo. Mereka kekenyangan? Bisik Wenda. Sri dan Naila hanya mengedikkan bahu. Dimitri muncul dan menarik ketiga wanita itu menuju areanya. Nona Lani tidur duluan, menunggui Tuan Sean sarapan yang tak sibuk apa. Saat Tuan Sean muncul di ruang makan, Tuan tak tega membangunkan Nona Lani. Lalu ikut tertidur. Jelas Dimitri di areanya. Ya Tuhan, Tuan Sean semanis itu pada Lani. Sungguh jauh berbeda sikapnya pada Nona Sharon. Ujar Naila seraya mendekap dadanya, membayangkan dirinya memiliki kekasih semanis Sean. Tuan Sean tetap baik pada Nona Sharon, tapi memang orangnya beda. Kurang greget dan manis. Tukas Wenda. Sri dan yang lainnya mengiyakan. Sama kerja lagi. Biarkan saja sepasang sejoli itu tidur dengan posisi seperti itu. Pegel-pegel deh punggung mereka. Kikik Dimitri. Ya, kamu iri. Ya. Ledek Wenda. Kamu berani amat deketin Bu Susana. Bu Sus pintar bela diri. Kamu ngadepin banci aja ketakutan. Kikik Naila. Hi, mending dipeluk Susana daripada dipeluk banci. Dimitri merinding bulu ketiak. Sama, kerja. Jangan berisik, nanti Tuan dan Nona Lani bangun. Hanya dengan melihat mereka saling menjaga saat tertidur seperti itu saja rasanya indah, ya. Dimitri tersenyum haru.
Ketiga pekerja wanita rumah Sean menatap terenyuh melihat Sean dan Lani yang masih saja pulas tertidur dalam posisi duduk di depan meja makan dan saling berhadap-hadapan. 72.